Up Corner 98.5 FM Up Radio The Mini Station. Selamat siang Up Mini, apa kabar Anda? Masih Santi bersama Anda di Up Corner. Dan hari ini seperti yang sudah diinformasikan di sosial medianya Up Radio, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak kita. Kalau di UGRIS ini beliau adalah Bapak yang memang selalu mengayomi mahasiswa UGRIS dan juga jajaran Civitas Akademika, karena beliau adalah Rektor Universitas PGRI Semarang, yang sekaligus juga beliau adalah Ketua PGRI Jawa Tengah. Langsung saja saya sapa beliau, Bapak Dr. Mudi SHM Hum. Selamat siang dan Assalamualaikum Pak Mudi, apa kabar? Selamat siang Mbak Santi, selamat siang pendengar Up Radio. Alhamdulillah iya. Baik. Sehat ya Pak ya, selalu. Sehat. Baik, Pak Mudi, terima kasih untuk waktunya. Di tengah kepadatan Bapak, kita sempat mencuri waktu kurang lebih 1 jam nanti untuk berbincang-bincang. Dan di sini juga teman-teman mahasiswa PBSI Pak, yang kebetulan juga ada di mata kuliah kepenyiaran, menyimak dan juga mengikuti, karena selama ini perkuliahan juga dilakukan melalui radio dan juga online ya Pak ya. Iya. Baik, Pak Mudi, ini ada sebuah informasi yang memang ada banyak pertanyaan di benak para teman-teman yang baik itu calon guru atau juga Bapak dan Ibu guru, yang kita tahu bahwa beliau adalah salah satu pahlawan kita. Dan makanya hari ini kita ambil satu tema pahlawan tanpa tanda jasaku kini, karena informasi yang ada saat ini di semua media pemberitaannya adalah Badan Kepegawaian Negeri atau BKN memastikan tidak ada penerimaan guru dengan formasi PNS. Nah, yaitu dengan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Boleh Pak Mudi menjelaskan apa sih sebetulnya P3K itu dan juga PNS, perbedaan dan apa yang menjadikan ini sesuatu yang harus dibedakan, sebutannya atau apanya Pak Mudi? Ya, terima kasih Mbak Santi. Pertama, saya kira PGRI dengan tegas menolak rencana rekrutmen, sebut saja kalau yang betul kan ASN ya, di 2021, bahkan mungkin juga selanjutnya, yang untuk formasi guru akan meniadakan jalur CPNS, tetapi jalurnya hanya P3K. Nah, bagi PGRI ini adalah satu, kalau boleh saya sebut, pertama diskriminasi, yang kedua saya juga nyebut pengingkaran dari komitmen yang dibangun di 2018 antara PGRI dengan pemerintah. Untuk itu PGRI melalui rilisnya menyampaikan penolakan itu, bahkan melalui surat pengurus besar nomor 433 tertanggal 31 Desember yang ditujukan kepada Mendikbud, lalu kita juga dikirimkan ke BKN, juga dikirimkan ke kementerian-kementerian yang lain, yang prinsipnya kita menolak ya rencana kebijakan itu. Bahkan tadi saya sebut kalau ternyata di dalam penerimaan besok untuk formasi lain masih ada yang jalur CPNS, maka itu yang kita sebut diskriminasi. Dan yang kedua, kalau itu nanti juga terus akan berlanjut dari tahun 2021 sekarang dan selanjutnya, maka saya sebut juga pengingkaran ya. Karena apa? Saya sebut pengingkaran karena pada saat kita itu dulu memperjuangkan, jadi PGRI memperjuangkan
Presiden bahwa pertama guru itu kekurangannya sangat besar ya. Waktu itu kita menghitung sekitar 998.000 di tahun 2017 dan jumlah pensiun guru itu sangat besar ya, sehingga kita sering menyebut dengan akan terjadi krisis guru apabila tidak dilakukan penerimaan ya guru dalam jumlah yang besar. Dan pemerintah sudah mengakui itu. Selanjutnya bahkan yang saat ini diakui atau disampaikan bahwa jumlah pensiun saja itu mencapai kurang lebih per tahun akan sekitar 70-an ribu lebih ya. Sehingga nanti sampai 2005 yang akan pensiun itu sampai 360-an ribu. Itu di luar kekurangan yang sudah terjadi di masa lalu yang awalnya dihitung sekitar 998, memang sempat direvisi sampai 70-an ribu. Sehingga pemerintah sudah menghitung sampai 2024 akan mengangkat guru 1 juta, itu sudah menjadi kebijakan. Yang sekarang menjadi permasalahan adalah kenapa formatnya akan di P3K-kan semuanya. Padahal pada saat tahun 2018 kebetulan saya ikut di Istana Presiden membahas mengenai masalah itu, termasuk tuntutan PGRI. Ada masalahnya adalah di mana guru-guru honorer yang usianya 35 tahun ke atas itu terhalang oleh aturan penerimaan calon pegawai negeri sipil karena usia. Maka waktu itu PGRI diminta untuk menerima format untuk guru honorer di atas 35 tahun melalui jalur P3K. Sedangkan untuk yang lain tetap pakai CPNS. Nah inilah kita sebut berarti kalau begitu diingkari dong komitmen itu. Padahal PGRI berdarah-darah untuk juga mencoba memahami ini, termasuk meyakinkan kepada teman-teman karena halangan undang-undang. Nah, apa sebenarnya yang membedakan antara P3K dengan CPNS? Sebenarnya dua-duanya adalah ASN ya, aparat sipil negara sama. Ya, mereka dibayar dengan cara yang sama. Hanya bedanya yang paling menonjol memang tidak mendapat pensiun sebagaimana CPNS pada umumnya, tapi mereka tetap akan mendapat hak-hak lain yang melalui apa yang kita sebut sekarang itu ya asuransi yang nanti dilakukan seperti BPJS dan sebagainya itulah yang. Nah, hal lain bahwa karena namanya perjanjian kerja maka akan dievaluasi terus-menerus. Artinya dimungkinkan memang diputus ya di jalan apabila tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. ASN sebenarnya juga bisa, tapi kan faktanya kan sering tidak. Nah, ini pasti dirasakan ada bedanya. Nah, barangkali kita begini, kalau memang ini menjadi kebijakan nasional untuk semua, itu sudah tidak ada PNS, mungkin bisa dipahami kan faktanya tidak. Makanya betul. Kita sebut menjadi diskriminatif. Saya kira itu. Ya. Baik, Pak Mudi, sebetulnya ini P3K itu tadinya bermula untuk honorer yang umurnya di atas 35 tahun ya Pak ya? Iya, pembahasan dengan PGRI begitu waktu itu. Sebenarnya P3K memang dibuat dalam rangka untuk sebut saja memfasilitasi formasi-formasi yang mungkin juga orang yang mau masuk sudah usianya sampai 59 bahkan. Maka sekarang daftar 59 tahun juga boleh P3K. Untuk jabatan-jabatan tertentu bisa orang misalkan masuk atau untuk posisi-posisi tertentu itu bisa masuk melalui jalur P3K.
Nah, waktu itu kita kan punya masalah guru honorer atau GTT yang jumlahnya sangat besar. Maka kita kan meminta kepada Presiden, mereka telah berjasa, mereka telah mengabdi sekian tahun dengan dibayar ala kadarnya. Nah, sekarang mereka kita mohonkan untuk bisa diangkat sebagaimana beberapa waktu yang lalu. Lalu pemerintah kan beralasan bahwa pertama, kalaupun mau diangkat tetap harus melalui seleksi karena untuk CPNS kan tetap punya standar. Yang kedua, mereka harus memenuhi standar undang-undang. Nah, terganjal lah usia. Nah, maka waktu itu kalau begitu akan kita buka melalui formasi P3K. Akhirnya kita sepakati dan tahun 2019 mulai dibuka dan tahun 2020 kemarin diumumkan. Yang sekarang sedang kita tunggu SK-nya dan kami sudah cek untuk di Jawa Tengah rata-rata sekarang sudah masuk di PKN untuk segera menerima nomor induknya ya. Ya, Pak Mudi, kekhawatiran seperti apa sih Pak sebetulnya ketika formasi guru ini tidak lagi, kalau tadi disampaikan sebetulnya sama-sama ASN ya, hanya saja kalau di P3K ini ada kontrak kerjanya. Nah, kekhawatiran seperti apa Pak ketika ini formasi ini menjadi apa ya, kayak stempel di guru Indonesia gitu ya? Kalau saya selaku Ketua PGRI ya lebih kepada yang pertama, mengapa pemerintah mesti memperlakukan guru dengan sebut saja tidak menyamakan sebagaimana profesi-profesi lain yang masuk di dalam ASN itu. Ya. Nah, ini justru yang kita khawatiri kalau kami sebagai Ketua PGRI, mengapa pemerintah menempatkan guru tidak pada posisi yang penting. Seharusnya kan guru yang kita sebut saja amanatnya tegas sebagai mana dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, di mana negara ini kan mempunyai tanggung jawab, mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kecerdasan kehidupan bangsa kuncinya kan yang melalui pendidikan. Pendidikan itu mesti syaratnya ada guru. Sehingga Menteri juga di awal sudah menegaskan bahwa saya diamanati oleh Presiden untuk menghasilkan generasi unggul. Generasi unggul itu hanya bisa dihasilkan oleh guru yang kapabel dan sejahtera. Guru sejahtera adalah guru yang mendapat, kalau saya menafsirkannya harus mendapat kepastian, kelayakan dan kepastian. Nah, saat ini pada saat pemerintah melakukan rekrutmen guru, di mana jalurnya ada CPNS dan P3K, tiba-tiba muncul kok untuk yang guru hanya melalui P3K. Loh, ini ada apa? Kalau bahasa kami maka loh, kok perlakuannya menjadi beda? Harusnya kan guru ditempatkan pada posisi yang lebih penting, lebih diutamakan karena kepentingan bangsa ini. Dan saya sering mengatakan bangsa ini ada ancaman kalau pendidikannya gagal karena jumlah bonus demografi itu kan jumlah anak sekolah itu besar. Kalau mereka tidak dihasilkan menjadi generasi yang unggul, maka negara ini justru akan bumerang ya, atau justru akan generasi itu bukan menjadi sarana untuk mencapai tujuan negara yang sejahtera, tapi sebaliknya mereka akan menjadi beban. Nah, pada saat itu saya kira ini yang kami sesalkan kalau jadi formasinya menjadi kurang kuat juga ya Pak ya. Masih ada perbedaan tadi kalau Pak Mudi mengatakan adalah diskriminatif dengan negara yang juga masih membuka CPNS untuk Kalau tuanya beda itu kan orang juga akan merasakan. Jadi mesti akan bertanya mengapa. Nah, inilah yang saya kira penting dan kami terus akan memperjuangkan, dan PGRI secara tegas juga sudah mengirim suratnya secara resmi ya kepada pemerintah agar pemerintah mempertimbangkan kembali kalau memang
Baik, Pak Mudi sepertinya agak terputus-putus. Jadi kita akan mencoba membuka WhatsApp Pak ya dari Apredio ini karena ada sudah beberapa. Kalau bahasa kita ya cukup cemas gitu ya terhadap hal ini. Baik, Pak Mudi ada beberapa penanya yang sudah masuk di WhatsApp-nya Apredio. Kita akan buka dulu Pak. Ini ada 08157 sekian dari Laras. Selamat pagi Apredio, saya Laras di Salatiga. Terima kasih sudah menghadirkan Pak Mudi. Saya juga menunggu-nunggu untuk berbicara dengan beliau walaupun dengan jarak jauh. Saya ini adalah guru honorer, tetapi yang ingin saya tanyakan Pak sebelum berbicara soal formasi atau status saya sebagai guru, bagaimana perlindungan hukum kami ini Pak? Apakah guru ini juga bisa selamat dengan cara mengajar kami yang sekarang anak-anak tahu sendirilah Pak. Seperti itu. Terima kasih. Salam hormat kami dari Laras di Salatiga. Nah ini bicara juga Pak tentang formasi guru nih Pak ya. Perlindungan hukumnya profesi guru. Bu Laras ya. Sebenarnya sebagai guru, Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru secara tegas memberikan perlindungan dan menugaskan kepada pemerintah melalui dinas pendidikan masing-masing untuk melindungi ya para guru. Walaupun mungkin para guru tidak merasakan itu sudah dirasakan, tetapi PGRI Jawa Tengah sudah sejak tahun 90, karena saya awalnya aktif di PGRI juga melalui lembaga konsultasi dan bantuan hukum di PGRI Jawa Tengah, di provinsi ya, sebelumnya saya di cabang khusus, di mana PGRI akan memberikan perlindungan hukum kepada guru-guru kita dan dilayani secara gratis ya. Namun demikian perlu juga diketahui bahwa yang namanya perlindungan kan tetap saja sampai batas bagaimana seharusnya seorang guru melaksanakan tugas dan kewajibannya. PGRI Jawa Tengah bahkan memberikan perlindungan tidak terbatas pada saat guru menjalankan tugas profesinya, tapi lebih dari itu, PGRI Jawa Tengah bahkan memberikan perlindungan terhadap semua hal yang mengkait masalah hukum kepada para guru secara cuma-cuma. Tapi kembali yang dikeluhkan kan di profesi guru ya, sebagai guru ya dalam menjalankan tugas. Terlebih di saat ini di mana semakin maju teknologi, maka dan kesejahteraan masyarakat, yang pertama kesadaran hukum masyarakat tinggi. Artinya kalau sedikit saja merasa ada perlakuan yang kurang baik, biasanya mereka terlalu mudah menuntut ketidakadilannya, mempermasalahkan secara hukum. Tapi di sisi lain juga yang perlu diketahui bahwa anak-anak dengan perkembangan teknologi sekarang kadang-kadang terlalu mudah juga meniru atau juga memiliki sikap yang kadang-kadang kurang hormat atau sering berlaku kurang baik, yang akibatnya memancing guru melakukan tindakan-tindakan yang barangkali akhirnya bisa berhadapan dengan hukum. Nah, terkait dengan itu, pertama, PGRI Jawa Tengah akan memberikan bantuan hukum secara penuh terkait dengan masalah-masalah profesi guru. Namun di sisi lain, PGRI juga menghendaki guru-guru mengerti batasan-batasan mana yang mesti boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Jadi seorang guru silahkan mengajar sesuai dengan ketentuan pedagogik yang Bapak Ibu semuanya sudah tahu, tetapi Bapak Ibu dalam memberikan punishment atau sanksi pasti ada batasan-batasan juga yang anak-anak dilindungi, baik oleh hukum melalui kitab undang-undang hukum pidana maupun oleh hukum yang kita kenal sangat berat atau pembelaannya sangat tinggi untuk anak-anak, yaitu perlindungan anak. Nah, inilah yang harus diketahui, karena anak di sekolah harus mendapat jaminan keamanan, harus mendapat jaminan dari perlakuan, mulai yang paling rendah bullying dari teman-teman, atau tindakan kekerasan dari
teman-teman maupun dari guru ya. Nah inilah yang saya kira sekarang harus perspektif guru harus diubah, bahwa sanksi-sanksi harus edukatif, sanksi-sanksi tidak bersifat fisik. Ini yang saya kira penting. Iya. Jadi Ibu Terima kalau kasih Ibu Laras. silakan ya kita bantu ya. Iya, bisa langsung saja ke LKBH PGRI Jawa Tengah ya Pak ya, ada di sini. Ya, bisa melalui kabupaten kota, Salatiga melalui kota. Oh iya, Salatiga. Kabupaten Nanti, kota bisa ada. Baik, terima kasih Bu Laras. Dari Asrofa 09, sukses Pak Rektor. Kemudian Alam Surya 364. Semoga sehat selalu Pak Rektor. Ya, ini dari Instagram Live Pak yang bergabung Pak mendoakan. Ada selamat siang, saya Siti Nur Aisyah, mahasiswa 7D PBSI. Saya mau bertanya Pak, dengan adanya program P3K pastinya menimbulkan dampak menurunnya minat lulusan SMA untuk melanjutkan studi keguruan Pak. Hal apa yang akan dilakukan UGRIS sebagai salah satu universitas keguruan untuk menghadapi salah satu dampak program ini? Wah, ini mahasiswa UGRIS Pak. Silakan Pak. Ya, kalau saya kebetulan juga ketua PGRI, pertama PGRI bersama beberapa kelompok masyarakat ya saat ini, para pemerhati, dan saya selaku rektor bersama para rektor LPTK yang lain, pertama kita akan berupaya untuk meluruskan ya bahwa CPNS itu adalah formasi yang harus dibuka pada semua profesi yang memang bekerja untuk negara, termasuk guru. P3K itu adalah alternatif atau solusi bagi pengangkatan ASN yang memang tidak dapat memenuhi syarat undang-undang. Di antaranya usia, di antaranya ya. Nah, maka mesti yang kita perjuangkan adalah itu harus tetap bahwa ASN itu ada dua, PNS dan 3K. Itu yang akan terus kita perjuangkan, dan kita terus sedang upaya seperti tadi kita sampaikan melalui berbagai tingkatan ya, sebut saja karena ini kebijakan nasional, pasti ujung tombaknya pemerintah besar. Di samping siaran pers sudah disampaikan surat kepada Mendikbud, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Gubernur, Bupati seluruh Indonesia, dan saya selaku Ketua PGRI dan selaku Rektor terus berkomunikasi dengan Komisi 10, dan Komisi 10 menolak dengan tegas untuk itu, dan bisa dicek termasuk yang dari Jawa Tengah Pak Fikri. Begitu kami menyampaikan keluhan itu, sekarang dia sangat aktif untuk itu, dan Ketua Komisi 10 sudah tegas-tegas menolak itu. Jadi sekarang posisinya sebenarnya Komisi 10 juga dalam posisi menolak itu, bahkan meminta segera mungkin menjelaskan dan segera mengubah ya kebijakan itu. Ini yang saya kira kita lakukan, karena apa? Bagaimanapun juga tidak saja masalah kepentingan saya sebagai rektor, tapi lebih dari itu, ini adalah masalah keadilan. Ini adalah masalah perlakuan, dan bahasa yang lebih jauh sebagai rektor saya, ini bisa menjadi ancaman apabila bukan masalah pengangkatannya, tapi itu tadi perhatian gitu ya, penempatan kepentingan. Saya tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Ketua Komisi 10, bahwa kalau perlu ya ke depan kita kembalikan lagi anggaran 20% yang awalnya didesain untuk di luar gaji, kita kembalikan. Sekarang saja 20% itu menurut Ketua Komisi 10 itu hanya sekitar 200 sampai 300 triliun saja yang untuk kepentingan pendidikan murni. Selebihnya itu macam-macam, ada yang untuk desa dan sebagainya. Jadi pokoknya kalau ada unsur edukasi ya bisa digunakan anggaran itu. Sehingga rasanya menjadi nggak ada perbedaan dari sebelum 20% sama 20%.
Jadi sekarang kita justru menjadi bumper, nyebut 20%, tapi faktanya anggaran yang kepada pendidikan mungkin hanya sekitar tidak 50, utuh 20% gitu ya Pak ya? Jauh sekali ya dari 20% ya. Karena dipakai untuk berbagai bidang di kementerian-kementerian yang banyak sekali. Baik, Pak Mudi, masih ada harapan ya Pak, walaupun ini sudah masuk di ranah Badan Kepegawaian Negara. Dari PGRI masih terus akan berjuang pada kemungkinan untuk mengembalikan lagi formasi itu, Pak. Oh iya, dan tidak akan berhenti. Kalaupun gagal di 2021, kita akan berupaya menghentikan untuk di tahun berikutnya tidak berlanjut ya. Oke. Baik Pak, masih ada pertanyaan Pak dari WhatsApp. Saya mau Rahaulia dari PBSI kelas 7D ingin bertanya, Pak Mudi, kira-kira apa saja bentuk kerugian-kerugian yang mungkin terjadi dari pengangkatan guru sebagai P3K, Pak? Mengingat begitu banyak kontra di masyarakat ketika muncul berita tersebut di media massa. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan luar biasa ya. Jadi bagus sekali. Pertama, kalau dari sisi pegawai, mungkin secara finansial tidak terlalu berbeda ya, karena bulanannya kan tetap saja ya di situ. Ya, sisi keuntungannya ada juga yang mereka tidak memenuhi lagi menjadi CPNS bisa melalui jalur P3K karena usianya ya, yang sudah melebihi 35 tahun. Nah, kerugian yang mungkin ada di pribadi ya katakanlah, mungkin ada perasaan cemas karena harus dievaluasi setiap waktu. Walaupun sebenarnya karena jadi ASN juga dievaluasi setiap waktu gitu ya sebenarnya. Gitu ya. Harusnya lalu, ya Pak. Iya, semua selalu dievaluasi. Lalu berikutnya, karena ini hal baru, pasti ada kekhawatiran apakah sebut saja kita sebut untuk implementasinya nanti di waktu yang akan di lapangan, datang, mereka betul-betul diperlakukan sama dengan yang ASN lain, sebetulnya yang CPNS, termasuk dalam berkarir. Ini juga saya kira masih ada, karena sesuatu yang baru itu kan mesti akan menimbulkan kecemasan. Nah, pasti yang terakhir, bahwa saat ini orang ingin jadi ASN itu pikirannya selalu karena dapat pensiun ya. Nanti pensiunnya melalui model asuransi yang ada di BPJS itu. Ya, yang pasti nanti mungkin angka-angkanya tidak seperti ada di dalam pensiun pegawai biasa. Walaupun di pensiun ternyata juga ada sebagian dari uang tabungan kita yang dimasukkan ke sana. Ya. Namun sekali lagi mungkin ini saya ya, perspektif saya, ini akan menjadi kerugian besar pada saat secara masif, secara massal semua orang lalu berpandangan bahwa menjadi P3K itu tidak sebaik menjadi CPNS gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, maka persepsi ini bisa menimbulkan mulai minatnya menjadi menurun, sehingga orang-orang terbaik menjadi tidak begitu berminat ke sana. Nah, lalu secara lebih luas saya kira bisa menjadi kerugian bagi pendidikan itu sendiri. Nah, di sisi lain, di luar itu, seperti saya yang kebetulan dosen ya, bukan guru, sebut saja, bisa berpersepsi bahwa perhatian terhadap pendidikan tidak sebagaimana yang seharusnya atau tidak sebagaimana amanat daripada terbentuknya negara ini, di mana pendidikan ditempatkan pada posisi yang penting. Kalau dilihat dari perlakuan ini, nah kalau itu dipersepsikan seperti itu, maka menjadi kerugian. Ini maaf ya, bicara persepsi. Persepsi itu kan hak ya semua orang, di mana persepsi itu akan mengubah cara bersikap dan berperilaku seseorang. Ini yang saya kira menjadi kurang baik bagi dunia pendidikan. Baik,
Pak Mudi, ini ada juga yang sudah memberikan salam dari Fatima_Nurul26, sukses terus Pak Rektorku, and then ada Dide_Subha, sukses selalu Pak Rektor, salam sehat, salam kuat, salam hebat, dan yang pasti bahwa ini masih ada perjuangan terus dari PGRI Pak ya, untuk sampai Ya. kapanpun juga mengembalikan formasi guru ini menjadi sesuatu yang memang sangat penting di negeri ini. Apa Pak yang mau disampaikan juga kepada para calon guru dan guru-guru juga yang saat ini sedang diperjuangkan oleh PGRI untuk bisa tetap optimis dan terus berdedikasi meningkatkan value untuk Indonesia semakin hebat Pak. Silakan Pak Rektor. Iya, pertama saya ingin sampaikan terima kasih terlebih dahulu pada Apredio yang mengangkat tema ini. Saya kira tema yang penting, dan terima kasih kepada para pendengar maupun pemirsa ya, karena ini bisa lewat Instagram. Ya, di Instagram secara live bahkan ini. Saya kira ini satu yang bagus. Satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa kebijakan ini adalah kebijakan pertama saya melihat masih mungkin berubah. Kalaupun tidak tahun ini, tahun depan. Kalaupun tidak di periode pemerintahan yang akan datang. Jadi kami tidak yakin bahwa pemerintah tidak akan mengubah sikap ini, karena menurut saya kebijakan yang memastikan bahwa guru hanya melalui P3K itu adalah kebijakan yang tidak saja diskriminatif tetapi kurang tepat ya. Nah, untuk itu kepada para guru dan calon guru terus saja bagi yang mau mendaftar ya menyiapkan diri ya. Bagi saudara yang ingin menjadi guru jangan mengubah niat cita-cita mulia itu. Yeah. Menjadi guru adalah satu profesi yang secara pribadi menurut saya kebetulan kan dosen juga guru, adalah profesi yang membahagiakan, profesi yang karena mulia pasti akan membahagiakan ya, mendamaikan, profesi yang terhormat, walaupun mungkin secara finansial bisa saja profesi lain ada yang lebih menjanjikan. Tapi hidup saya kira tidak cukup hanya dengan jumlah seberapa profesi itu. Tetapi kemuliaan itu pasti akan membawa keberkahan. Artinya dengan menjadi guru saya kira profesi ini adalah profesi yang secara pribadi tidak saja akan membuat kedamaian bagi diri, tetapi lebih dari itu karena berkah maka insya Allah juga akan baik untuk kita dan keluarga. Di sisi lain, sebagai orang yang beragama, semua agama menempatkan bahwa profesi guru adalah profesi yang ditempatkan pada posisi yang sangat tinggi. Saya sebagai orang Islam bahkan meyakini bahwa guru adalah satu profesi yang mendapat prioritas ya, sebut saja memperoleh surga itu. Karena ilmu yang bermanfaat, maka akan menjadi amal soleh yang terus-menerus. Mana profesi lain tidak banyak, sambil bekerja kita juga sedang beramal soleh yang tidak saja pekerjaan kita dihargai secara duniawi, tetapi juga secara ukhrawi. Jadi pekerjaan yang sekaligus ini bisa kita capai, salah satunya adalah guru ya. Untuk itu pada guru, kepada calon guru, saya kira mari kita tetap berkomitmen pada profesi kita untuk mendidik anak-anak bangsa. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, akan juga memberikan imbalan kepada kita yang mungkin tidak diduga-duga, yang mungkin tidak dalam bentuk yang sebut saja nyata bisa kita lihat, tetapi yang lain. Saya ingin sampaikan itu termasuk yang saya rasakan, betapa pilihan hidup saya adalah pilihan yang
harus saya syukuri karena pilihan ini telah mengantarkan saya menjadi pribadi yang saya kira menjadi seperti sekarang, dan saya merasa Tuhan telah mencukupkan semuanya, memudahkan kehidupan saya dan keluarga saya karena profesi saya. Saya tidak yakin kalau profesi saya bukan sebagai guru, saya akan seperti saat ini. Saya kira ini mungkin ada pengalaman pribadinya karena saya juga pernah ingin memilih profesi yang lain. Yang lain, Pak. Iya. Iya. Baik, Pak Mudi, terima kasih. Ini sudah memberikan enlightening siang hari ini. Mungkin beberapa yang juga sempat masih bias dan juga panik ya Pak dengan formasi P3K dan juga SN ini, dan sekarang sudah mulai terang dan PGRI terus akan memperjuangkan itu. Terima kasih Pak, kita akan punya waktu lagi untuk berdiskusi soal guru karena ini banyak SMS yang sudah masuk, WA yang sudah masuk. Nanti kita akan coba ramu lagi untuk bisa diskusi langsung dengan Pak Mudi, kapan-kapan waktu kita akan atur kembali. Dan untuk Anda yang terlambat mengikuti ini, Anda bisa menyaksikan nanti lewat YouTube, nanti kita akan olah lagi untuk melalui YouTube, jadi Anda bisa mengikuti kembali. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Up Radio. Terima kasih Pak Mudi, sehat selalu, sukses selalu untuk guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM Up Radio, The Meaning Station.